Halo semuanya, kembali lagi di podcast STEM. Waktunya podcast bersama saya, Olivia. Dan saya Febriani Selvi. Nah, selamat pagi Mbak Febri. Pagi juga Mbak Oli. Bagaimana kabarnya Mbak Febri hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Febri ini adalah Ketua OSIS SMK Negeri 1 Kendal periode tahun 2023-2024. Nah, untuk Mbak Febri, bagaimana nih perasaannya setelah dilantik menjadi Ketua OSIS? Yang pastinya itu nggak expect bakal jadi sih, tapi ya alhamdulillah dengan jabatan baru ini, tanggung jawab baru ini nantinya akan bisa mencalon diri menjadi lebih baik juga. Ya, menurut Mbak Febri, bagaimana nih Mbak tanggapan Mbak Febri mengenai seberapa pentingkah kita berorganisasi untuk pelajar nih Mbak? Oke, kalau menurut saya organisasi untuk pelajar itu sangat penting karena di organisasi nantinya kita akan diberi ilmu yang dimana di dalam kelas itu kita tidak akan mendapatkan ilmu itu. Ya, tanggapan Mbak Febri mengenai teman-teman yang masih berpikiran kalau kita ikut organisasi nanti waktu istirahatnya berkurang, waktu libur juga berkurang. Mengenai hal tersebut, apa tanggapan Mbak Febri? Kalau tanggapan saya mengenai itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau pribadi masing-masingnya itu siap dan bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan organisasi dan niat awal mereka ikut organisasi itu karena ingin mendapatkan tambahan ilmu, ingin mendapatkan tambahan wawasan, maka mereka akan menjalaninya dengan fun, dengan bahagia, dengan happy karena di sana juga kita kan berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan pembina dan di sana juga kita akan melakukan hal yang positif. Berarti tergantung pada niat awalnya ya Iya, Mbak. benar. Nah, hal positif apa nih yang didapatkan oleh Mbak Febri selama mengikuti organisasi? Oke, kalau hal positifnya itu banyak banget. Yang pertama, kita bisa mengerti sikap dan perilaku orang. Kalau diorganisasikan, kita dipersatukan dengan orang-orang yang berbeda-beda, berbeda pola pikir, berbeda kepribadian. Jadi di sana kita bisa belajar cara menyikapi orang yang kayak gini itu gimana, cara menyikapi orang yang seperti itu bagaimana. Kemudian juga kita dilatih untuk menjadi disiplin waktu, disiplin sikap, dan disiplin dalam berpenampilan sehari-hari. Dan juga di sana itu ada manfaat kita menambah relasi, menambah pengalaman, menambah wawasan juga karena kita kan dipertemukan oleh orang-orang. Contohnya kayak saya ikut organisasi di luar sekolah, di mana saya yang orang Kendal kota sini bertemu dengan orang Kendal-Kendal seperti Boja, Limbangan, terus Sukorejo. Jadi banyak teman, banyak relasi, banyak ide-ide yang mereka gabungkan menjadi satu, dan di sana itu membuat pola pikir kita, membuat wawasan kita itu lebih terbuka lagi daripada yang sebelumnya. Wah, keren banget ya, ternyata banyak hal positifnya. Iya. Nah, Mbak Febri, selain mengikuti organisasi OSIS, ikut apa aja sih Mbak? Uh, saya dari dulu itu memang udah OSIS dari SMP, kemudian di sini dilanjutkan OSIS lagi, di luar sekolah juga ikut OSIS tapi lingkupnya udah kabupaten. Wah, keren sekali. Nah, mulai berorganisasi ini dari kapan Mbak? Dari SMP. Dari SMP. Iya. Nah, dari pengalaman itu boleh dong Mbak diceritakan lagi pengalamannya yang lebih menarik nih. Oke, kalau pengalaman pribadi ikut organisasi itu awalnya memang saya coba-coba. Ya. Dari SMP kan memang teknisnya OSIS itu dipilih dari kelas. Satu kelas itu ada perwakilan. Jadi kalau OSIS di SMP itu masih kayak kita diatur dengan guru. Nanti kamu gini ya, kamu buat ini, kamu bantu ini. Dan itu masih dalam kita awasan guru. Kalau di SMK ini aku coba ikut gabung dan ternyata OSISnya itu aktif. Dan di OSIS aktif itu jadi makin tahu kayak hal yang sebelumnya kita nggak tahu. Oh ternyata kalau mau ada kegiatan kita harus prepare-nya seperti ini, membuat konsep ataupun membuat rangkaian acara, dan nantinya juga ada plan-plan banyak. Dari situ mulai belajar, oh ternyata struktur itu penting banget ya. Terus kemudian oh harus ada tambahan plan, kalau cuma satu plan aja nggak mungkin cukup. Terus kemudian pengalaman yang paling seru itu kita bisa nambah teman.
nambah temen, nambah pergaulan. Tentunya pergaulan itu positif, yang makin buat kita di organisasi itu betah. Berarti selain kita menambah relasi, juga kita bisa mengenali karakter-karakter teman-teman yang sebelumnya kita nggak tahu nih. Benar. Nah, Mbak Febri, terakhir nih pesan buat teman-teman yang mau memulai berorganisasi. Oke, pesannya yaitu kuatin dan niat awal kalian mau ikut organisasi itu untuk apa? Untuk menambah wawasan, untuk menambah relasi, ataupun menambah ilmu yang awalnya kita tidak tahu. Karena memang kita harus out of the box, kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus berani untuk belajar hal baru, hal yang mungkin awalnya kita tidak paham, hal yang awalnya masih tabu untuk kita. Karena kita dengan banyak belajar, banyak juga ilmu yang akan kita dapatkan. Karena ilmu-ilmu itu nantinya akan bermanfaat tidak hanya sekarang, tapi nantinya pada saat kita benar-benar terjun dalam lingkungan masyarakat. Wah, inget tuh ya pesan dari Mbak Febri. Oke, pembahasan kali ini selain kita menambah wawasan, kita juga lebih tahu ternyata ketika kita berorganisasi, kita mendapatkan banyak hal positif yang dapat kita ambil untuk pengembangan diri kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Febri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast time kali ini. Saya Olivia dan Saya Febriani Selvi. pamit undur diri dan sampai Sampai jumpa. jumpa.